Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Sofi Nurhasanah dengan NIM U2019-4063 dari Prodi Sejarah Peradaban Islam 2, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Unhas Jember. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada mata kuliah museologi, yakni pada bab perawatan koleksi. Sebelum memfokuskan pembahasan pada bab perawatan koleksi, teman-teman apakah sudah mengetahui apa sih pengertian dari museologi itu? Nah, kalau misalkan belum mengetahui, mari kita simak video ini sampai selesai. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari museologi. Nah, jika dikutip dari laman kompasiana.com, museologi adalah ilmu yang berkenaan dengan pengkajian terhadap tujuan dan pengorganisasian museum-museum. Sedangkan arti kata museologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah ilmu tentang pengelolaan museum. Jadi di sini terdapat perbedaan pengertian antara museologi dan museum. Kalau museologi adalah ilmunya, sedangkan museum adalah objeknya. Atau dalam pengertian lain, museum adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang bersejarah. Kemudian mungkin dari kita akan timbul pertanyaan, bagaimana keadaan museum pada era saat ini? Jadi, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1995, museum memiliki tugas menyimpan, merawat, mengamankan, dan memanfaatkan koleksi museum. Untuk saat ini, keberadaan museum memang telah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Pada perkembangan ini, tentu akan menimbulkan sebuah masalah terkait dengan fungsi maupun keberadaan dari museum. Beberapa masalah yang tengah dihadapi atau akan dihadapi adalah belum tersampainya pesan yang ingin disampaikan museum kepada para masyarakat maupun para pengunjung. Museum juga dinilai masih kurang menyajikan hal yang menarik untuk masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi museum untuk tidak hanya menyajikan pada aspek pendidikan saja, melainkan juga pada aspek hiburan. Hal ini dilakukan untuk menarik minat masyarakat. Selanjutnya kita fokuskan saja pembahasan pada perawatan dari koleksi museum. Jadi, salah satu hal yang harus diperhatikan dalam upaya mengelola museum adalah mengenai perawatan dari koleksi museum sendiri. Jadi, perawatan koleksi museum dalam prakteknya dilaksanakan oleh para konservator yang mempunyai keahlian di bidang ilmu kimia, fisika, biologi, dan ilmu pengetahuan bahan. Dari segi ilmu kimia, seseorang harus paham kimia organik dan kimia anorganik. Sebab, jika dilihat dari segi berbagai ragam benda koleksi asal bahan pembuatannya atau segi asalnya, maka bahan-bahan tersebut memang berasal dari bahan-bahan organik dan juga bahan-bahan anorganik. Oleh karena itu, tanpa keahlian di bidang tersebut, maka siapapun jangan sekali-kali berani untuk menangani kegiatan praktis perawatan dari koleksi museum. Sebab kalau tidak akan berakibat fatal bagi benda koleksi tersebut. Dalam upaya perawatan koleksi museum, terdapat beberapa faktor atau beberapa sebab yang dapat merubah kondisi atau yang dapat mengakibatkan gangguan bahkan kerusakan pada koleksi museum. Dan hal ini harus difahami oleh setiap karyawan museum. Sebagai berikut, yaitu yang pertama, dilihat dari segi iklim dan lingkungan dari museum. Iklim di Asia Tenggara pada umumnya, terlebih khusus Indonesia, adalah lembab. Iklim yang terlalu lembab ini dapat mengakibatkan beberapa hal. Salah satunya adalah lemah dan membusuknya daya rekat, kaburnya warna dan kadar tinta, rangsangan karat pada logam, dan melengketnya tumpukan kertas. Sebaliknya, jika iklim yang terlampau kering juga akan menimbulkan beberapa kerusakan pada benda koleksi tertentu. Jadi, perlu ada semacam pengendalian iklim yang harus dilakukan. Selain iklim, faktor udara juga turut
kita perhatikan, karena udara, terlebih khusus udara yang tercemar, tidak hanya membahayakan bagi manusia, tetapi juga membahayakan bagi koleksi museum. Yang kedua adalah cahaya. Cahaya merupakan suatu bentuk energi elektromagnetik yang memiliki dua jenis radiasi, yang terlihat dan tidak terlihat. Di antara sekian banyak radiasi, maka radiasi ultraviolet dan inframerah tidak terlihat oleh mata kita. Unsur ultraviolet itulah yang sangat membahayakan bagi bahan-bahan dan benda koleksi yang dapat menimbulkan perubahan baik pada bahan maupun pada warnanya. Yang ketiga adalah serangga. Serangga adalah musuh paling berbahaya untuk jenis benda koleksi yang terbuat dari bahan-bahan organik. Cara mencegah masuknya serangga ke dalam gedung museum, khususnya di daerah tropis, memang sangat sulit. Namun, dalam hal ini, lebih baik diambil tindakan preventif daripada tindakan pembasmian, sebab pembasmian akan menimbulkan bahan benda koleksi menjadi cacat. Kemudian yang keempat adalah mikroorganisme. Kondisi iklim tropis telah menyuburkan tumbuhnya berbagai mikroorganisme seperti jamur, ganggang, lumut, dan bakteri. Berbagai jenis mikroorganisme tersebut dapat berakibat buruk baik dari bahan organik maupun pada bahan anorganik. Dalam hal ini, para petugas museum hanya perlu diperingatkan bahwa pengendalian iklim dan lingkungan, baik yang makro maupun yang mikro, serta prosedur dan tindakan-tindakan pencegahan lainnya, harus dipegang secara ketat dan harus dipatuhi. Kemudian yang terakhir adalah faktor lain, yaitu dari segi manusia. Nah, manusia juga dapat mengakibatkan kerusakan. Kecerobohan penanganan harus dicegah. Misalnya dalam memegang benda koleksi dari bahan logam, kita perlu menggunakan sarung tangan, karena keringat kita ini mengandung zat garam yang dapat merusak benda logam. Dari semua pembahasan yang sudah dibahas, maka dapat ditarik kesimpulan untuk menjaga keberadaan koleksi benda yang terdapat dalam museum agar tidak rusak, maka diperlukan peran dari semua pihak untuk turut menjaga dan mengawasi benda koleksi tersebut, terlebih bagi para karyawan museum dan para pengunjung museum. Dengan begitu, diharapkan benda koleksi yang terdapat di museum akan tetap terjaga dan terawat sampai kapanpun, sehingga dapat terus dipelihara dan diperlihatkan oleh generasi penerus bangsa. Sebelum mengakhiri pembahasan, berikut ini adalah dokumentasi dari saya pribadi sewaktu berkunjung ke beberapa museum yang terdapat di Indonesia. Yang pertama ada Museum Kapal Samudra Raksa yang terletak di Jawa Tengah. Yang kedua Museum Gunung Berapi Yogyakarta. Dan yang terakhir adalah Museum Keraton Sumeneb yang terletak di Madura. Pesan dari saya, sempatkan waktu untuk berkunjung ke museum ya teman-teman, karena museum memiliki banyak sekali manfaat yang tentunya dapat menambah wawasan kalian. Sekian penjelasan dari saya, semoga terdapat manfaat dalam video ini dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.